Salam saudara, kita berjumpa lagi dalam ibadah online POK Maranatha Tangerang. Tetap dukung kebijakan pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 dengan tetap berada di rumah dan menjaga kesehatan serta taat protokol 5M. Yang pertama, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Jangan lupa ikuti ibadah Pemuda Gereja Maranatha melalui aplikasi Zoom. Mari dampingi anak kita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online setiap hari Minggu pukul 10 pagi di channel YouTube GSM POK Maranatha atau channel YouTube Superbook Indonesia. Untuk info lengkap akan diinfokan di grup WhatsApp sekolah minggu. Terima kasih. Untuk persembahan serta perpuluhan berikut informasinya. Persembahan Anda dapat diberikan melalui amplop persembahan yang sudah diberikan ke setiap rumah jemaat sekalian, atau bisa transfer melalui Bank BCA dengan nomor rekening 108 243 8321 atas nama Willy Lalawan atau Yurom Suprapti. Segera subscribe channel YouTube POK Maranatha Tangerang untuk mendapatkan informasi terbaru terkait ibadah online. Tuntunan ibadah online. Siapkan hati dan pikiran dengan sungguh-sungguh. Usahakan tidak sambil mengerjakan kegiatan. Usahakan bersama dengan seluruh keluarga. Jika ada alat musik yang dapat dimainkan, mari bersama turut melayani. Memuji dan menyembah Tuhan Yesus harus dengan semangat. Jemaat Tuhan bebas dalam puji-pujian dengan hormat dan sukacita. Pastikan jemaat sekalian mengikuti ibadah dari awal doa, pembuka hingga akhir doa berkat. Selamat mengikuti ibadah, damai dan sukacita turun bagi Anda sekeluarga. Shalom. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita mau menyiapkan hati kita mau bersyukur dalam hadirat Tuhan, betapa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Kita mau mulai ibadah ini, kita mau angkat pujian, ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Sungguh ajaib untuk diri.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah pagi ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk pagi ini, untuk hari yang indah ini Bapa. Kami percaya bahwa Engkau Allah setia ada bersama dengan kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak tinggalkan kami. Pagi ini kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesai. Kami mohon biarlah kuasa Roh Kudus senantiasa kuasai hati dan pikiran kami semua. Baik yang mendengar firman pagi ini, Trismeo hamba-Mu yang Tuhan pakai pagi ini. Kami mohon biarlah urapan kuasa Allah menyertai kami dari awal pertengahan hingga selesai. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami teguhkan ibadah kami pagi ini. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Lebih lagi kita mau siapkan hati kita. Kita mau bawa pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang agung, Dia Allah yang besar, dan Dia Allah yang hidup.
Melalui pujian tadi Tuhan, hanya nama Engkau yang tinggi Tuhan. Hanya Engkau yang layak diagungkan, ditinggikan di atas bumi ini Tuhan. Tiada Allah lain Tuhan, kami hanya punya Engkau Yesus Allah yang hidup. Bapa, pagi hari ini Tuhan kami boleh beribadah Tuhan, bukan suatu kebetulan Tuhan, tapi itu semua karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Mungkin ini masih berjalan dengan virtual Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kasih-Mu Tuhan terasa nyata untuk kami ya Bapa. Bapa, kiranya Kau pimpin ibadah ini Tuhan. Kami mau masuk lebih lagi dalam kehadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Masih tetap semangat ya jemaat di rumah. Ya, masih tetap semangat memuji nama Tuhan. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Berikanku kekuatan.
Mari kita akan memberikan persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan, berkat-Mu yang melimpah Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mau memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kau kuduskan persembahan ini ya Bapa, semua yang daripada-Mu Tuhan, boleh kami kembalikan lagi untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kembali kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian. Kata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan
Selamat pagi, puji Tuhan kita semua dapat berkumpul di tempat ini dengan baik. Pada pagi ini kita akan beribadah dan sebelumnya kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus Allah Bapa di dalam surga atas setiap anugerah yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami semua. Bapa, pimpin setiap kami, baik hamba-Mu yang membawakan firman dan juga seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan masing-masing Kau berikan hikmat kepada kami sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan firmankan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kita mau buka Alkitab kita yang diambil dari Kisah Para Rasul, ya, yang diambil dari Kisah Para Rasul, ya, ayat 13 sampai dengan kita lihat ya dari Kisah Rasul 26 ya. Kita akan bacakan ya mulai dari ayat yang ke-13 ya. Saya akan bacakan. Tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku beroleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan oleh orang yang dikuduskan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah, bahkan diberkatilah bagi mereka yang sudah mendengarkan firman Tuhan, dan juga firman itu akan memimpin mereka di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat di sini ya, di sini bicara tentang apa yang dialami oleh Paulus ya. Pada saat itu cerita ini sebetulnya menggambarkan bahwa Paulus ya, dia dibawa ya kepada raja, dibawa kepada pengadilan ya. Nah, lalu dia menceritakan apa yang terjadi dengan diri dia. Karena dia dituduh oleh bangsa Yahudi, bangsa Israel, bahwa dia telah menistakan agama. Dia telah menistakan. Dia telah menghina Allah. Maka lalu dia katakan, ya. Nah, inilah yang tadi dikatakan sebagian, sebagian yang sudah dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, yang sebelumnya bernama Saulus. Ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebetulnya kalau kita lihat ya di dalam nats yang tadi kita baca, ini ada sebuah keanehan.
Ya, lalu keanehan yang bagaimana? Ya, maka pada ayat yang ke-13 tadi dikatakan ya bahwa pada saat siang bolong, ya, Tuhan Yesus, ya, pada saat siang bolong, ya, pada saat Rasul Paulus di dalam perjalanan ke Damsyik, ya, untuk menganiaya umat Tuhan. Ya. Apa yang aneh di sini? Biasanya sebuah perjalanan yang panjang, mungkin memakan waktu sampai dengan 1 minggu, ya, dan perjalanan ini jauhnya kurang lebih 225 km. Ya. Mungkin kita tidak bisa berpikir 225 km seperti perjalanan saat ini, mungkin sampai ke Bandung. Kita dengan cepat bisa sampai ke Bandung dengan sebuah transportasi. Tapi pada waktu itu semuanya harus berjalan kaki. Dan pada saat mereka berjalan kaki, biasanya mereka akan stop dan beristirahat pada waktu siang. Karena hari begitu panas, begitu lelah, ya, begitu haus. Dan pada siang bolong artinya siang matahari begitu panasnya. Yang pada umumnya mereka istirahat. Tapi tidak dengan Paulus. Ya, kenapa tidak dengan Saulus? Mengapa? Sebab Saulus hatinya begitu berkobar-kobar. Hatinya begitu bersemangat. Apa yang dia semangati? Dia mau menganiaya pengikut Yesus. Kenapa? Sebab dia adalah seorang yang sangat taat, sangat setia kepada Allah. Dan dia melihat bahwa Tuhan Yesus itu adalah seorang yang berdosa besar. Tuhan Yesus adalah seorang penista yang sangat dibenci. Sebab sebagai seorang yang sangat taat kepada Allah, kepada Taurat, maka dia sangat benci kepada Yesus. Sebab Yesus betul-betul sudah menghina Allahnya. Jadi dia begitu emosi sehingga dia mau cepat-cepat untuk pergi menganiaya jemaat yang ada di sana. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dia mau cepat-cepat datang. Maka siang bolong pun dia tetap berjalan. Tapi pada saat itu, Tuhan menegur dia. Tuhan memanggil dia. Ya. Sebab Yesus itu betul-betul penista. Dia beraninya mengaku sebagai Mesias. Padahal Mesias yang sedang ditunggu-tunggu oleh Bani Israel. Tapi dia mengaku Mesias. Padahal Yesus jelas-jelas adalah seorang pendosa. Kenapa dia pendosa? Jelas dia tidak taat kepada hukum Taurat. Dia berani menyembuhkan seseorang pada hari Sabat. Dia tidak cuci tangan. Dia tidak berpuasa para muridnya. Ada banyak alasan yang bisa dituduhkan kepada Tuhan Yesus sebagai pendosa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Dan bukan itu saja. Bahkan Tuhan Yesus pun menyatakan dirinya adalah Mesias. Sungguh sebuah dosa yang tidak bisa diampuni lagi.
Itulah yang dipikirkan oleh Saulus pada waktu itu. Kenapa Saulus bisa seperti itu? Karena dia mempunyai persepsi yang salah. Dia punya persepsi yang salah. Dia punya teologi yang salah. Sehingga dia menjadi salah kaprah. Padahal semua orang menganggap Paulus adalah seorang ahli teologi yang luar biasa. Saulus kita tahu dia adalah seorang nabi. Dia adalah seorang ahli Taurat. Dan dia juga adalah seorang kaum Farisi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apa itu yang namanya nabi? Nabi adalah seorang guru. Dan dia mendapat gelar nabi itu karena dia belajar. Setelah dia lulus dari sekolah tinggi, universitas, teologi, apalagi di bawah pimpinan seorang yang sangat luar biasa, Gamaliel. Ya, di STT Tianus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Dia merasa hebat, dia merasa bangga. Sebab itu adalah sebuah sekolah tinggi yang sangat luar biasa, sangat ternama dan sangat terkenal. Abi, dia sudah menjadi abi, artinya dia sudah menjadi pengajar, dia sudah menjadi guru. Dia sangat bangga. Dan bukan cuma itu, tapi dia juga adalah ahli Taurat. Apa itu ahli Taurat? Ahli Taurat adalah kelompok golongan yang sangat diagung-agungkan, yang sangat tinggi. Sebab di seluruh Israel, paling-paling cuma ada 6.000 orang Farisi. Itu adalah sebuah jabatan yang sangat dihormati. Maka Paulus pun merasa dia hebat. Pengetahuan dia tentang Allah begitu luar biasa. Dan selain itu, dia juga adalah kaum Farisi. Apa itu kaum Farisi? Kaum Farisi adalah seorang yang sangat taat, yang sangat setia dalam melakukan semua hukum-hukum Allah. Bahkan yang paling kecil pun, bahkan kalau mau diatur, mau dilihat, itu ada ribuan peraturan yang sangat taat dilakukan oleh kaum Farisi. Ya. Apa yang dilakukan oleh kaum Farisi? Dia taat kepada hukum Taurat dengan peraturannya. Ya, yang mencapai sampai ribuan itu. Ya, dan bahkan ahli Taurat adalah seorang yang membuat. Jadi dari 10 perintah Allah itu dia uraikan dengan begitu baik bagaimana pelaksanaannya, bagaimana melakukannya sehingga mencapai bisa sampai ribuan. Salah satu misalnya, pada hari Sabat tidak boleh bekerja, tidak boleh membawa beban. Itu dihitung, yang disebut beban itu apa? Bukannya beban 10 kilo, 100 kilo, tidak. Tapi sebuah peniti kecil yang dicantel di baju, itu bisa menjadi sebuah beban. Jadi begitu luar biasa mendetail dan begitu luar biasa aturan yang dikenakan. Sehingga sangat sulit sekali untuk melakukan hukum Taurat itu. Tetapi orang Farisi adalah seorang yang terkenal sangat setia dan sangat taat melakukan hukum Taurat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus,
apa yang sudah diberikan, apa yang sudah dilakukan, itu sangat luar biasa. Tetapi, saya katakan ya, pada saat dia menganiaya, dia membunuh pengikut Yesus, ada sebuah kekaguman, ada sebuah keheranan. Kenapa? Sebab setiap kali orang yang dianiaya, orang yang disiksa, mereka semua pada umumnya dapat menghadapi dengan hebat, dengan sukacita, tanpa sebuah ketakutan. Walaupun mereka menghadapi kematian, mereka menghadapi binatang buas sebagai gladiator, mereka diadu, tapi mereka semuanya dapat bertahan dengan baik. Dan mereka juga penuh dengan kasih. Bahkan mereka juga menjadi suluh. Mereka dibakar menjadi obor. Bahkan ada sebuah cerita. Ya, ada seorang komandan Romawi, ya. Oleh karena anak buahnya semua kurang lebih 40 orang itu menjadi Kristen. Lalu dihukum. Dan di dalam hukumannya itu, ya, semua prajuritnya, semua stafnya itu disuruh buka baju. Mereka telanjang, lalu mereka mandi di es tempat yang dingin. Ya, mereka diam di sana sampai mati kedinginan. Tapi mereka semua tidak ada yang mengeluh. Mereka tetap dengan senang, sukacita, bahkan mereka bernyanyi dengan senang. Sampai pada satu saat, ada satu orang, ya, dia tidak tahan. Dan di tempat lain, itu dikasih api unggun yang besar, dikasih makanan, dikasih minuman yang hangat, bahkan dikasih baju. Jadi dikatakan, barang siapa yang mau menyangkal Yesus, mereka boleh langsung ambil baju. Mereka makan, mereka menghangatkan dirinya. Tapi tidak ada satupun yang mau mengambil. Sampai pada satu saat ada satu orang keluar. Dia tidak tahan. Dia menyangkal Yesus. Dan komandan ini melihat sebuah keberanian yang luar biasa. Lalu dia berpikir, pasti mereka ini adalah orang yang sangat luar biasa. Kenapa? Itu yang menjadi satu pertanyaan. Sehingga begitu satu orang keluar, komandan ini pun membuka baju, dia ikut di dalam pasukan itu. Sampai akhirnya 40 orang itu mati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Inilah yang dirasakan dan dipikirkan oleh Saulus. Kenapa semua orang yang dianiaya, disiksa, mereka semua begitu berani, begitu gagah, pasti ada sesuatu. Sehingga di dalam pikirannya, dia selalu berpikir, sebetulnya yang salah saya atau dia, pengikut Yesus itu. Dan ini menjadi konflik. Selalu bertanya-tanya. Bahkan sampai pada satu saat waktu dia menganiaya Stefanus. Stefanus pun dengan sangat berani menghadapi semua. Ya, Stefanus ada di bawah, dari atas dijatuhkan batu-batu yang besar sampai Stefanus mati. Dia diejam. Tapi pada saat diejam, apa yang dikatakan? Tuhan ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Bahkan
hal yang seperti ini dilihat, ya. Kenapa Stefanus ini adalah yang terakhir. Hatinya begitu bergelora, terjadi konflik. Dan oleh karena terjadi konflik, maka dia mau mematikan konflik itu dengan jalan, dia mau cepat-cepat membunuh semua orang Kristen. Dia mau menganiaya. Maka pada perjalanan ke Damsyik, dia begitu bersemangat. Dan siang hari bolong pun mereka tetap berjalan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, itulah semangatnya. Ya. Saulus sudah mendapat surat mandat. Ya. Maka dia berjalan 7 hari pun terasa singkat. Karena dia ingin cepat. Siang bolong pun ditabas. Walaupun sebetulnya akhirnya dia sampai juga ke Damsyik. Tapi dalam suasana yang beda. Kalau dia bersemangat datang untuk menganiaya murid Yesus. Tapi kenyataannya pada saat dia datang ke Damsyik, dia tertatih-tatih dengan mata yang buta. Dia harus dituntun. Dia tidak lagi menjadi gagah. Dan justru pada waktu itu, 3 hari itu betul-betul menjadi sebuah saat yang sangat berharga. Konflik yang ada di dalam hatinya, itu begitu dia gumuli terus menerus. Sampai akhirnya, seorang Nabi Ananias datang, mendekat, menyembuhkan dia. Dan dia dibaptis. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mengapa Paulus bisa dipakai oleh Tuhan? Karena memang dia adalah seorang yang sangat gigih. Mempertahankan apapun tanpa melihat ke kanan atau ke kiri. Dia hanya satu melihat kepada Allah. Cuma yang jadi masalah adalah persepsi dia, teologi dia yang salah. Maka 3 hari itu dia banting setia. Paulus sebagai seorang yang teguh, dia sangat konsekuen dengan hatinya. Dia yang teguh dan setia kepada Allah. Sekarang diubah. Allah yang mana? Allah yang mana? Kalau Allah yang dulu, Allah yang setuju untuk menganiaya orang lain yang tidak seiman. Allah yang setuju untuk menganiaya, bahkan membunuh. Tapi tidak demikian dengan Allah yang baru dia kenal, yang namanya Yesus Kristus. Dia sangat teguh. Dia pun kemudian bertobat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ya. Saulus, siapa dia? Dia lahir di Damsyik, di Tarsis. Dia lahir di Tarsus. Ya. Dia adalah seorang yang pendek, kekar, kakinya agak bengkok, hidungnya pun bengkok, agak dengan rambut yang kaku, yang lurus. Tapi dia adalah seorang yang sangat pandai dan punya kemauan yang sangat keras. Dengan alis yang tebal. Dia tidak pernah bergantung kepada lingkungan. Dia hanya yakin dengan iman yang ada padanya. Jadi pada waktu itu dia dibawa kepada iman yang salah, maka dia begitu luar biasa. Tapi saat dia bertobat,
dia akan menjadi alat bagi Kristus juga yang sangat luar biasa. Seorang yang tegas, seorang yang lugas, apapun tidak dapat mempengaruhinya. Sebab hubungan dia dengan Kristus itu sebetulnya bukanlah karena agama. Tapi hubungan dia dengan Kristus adalah hubungan secara pribadi. Kalau kita mengikuti agama, maka banyak sekali hal-hal, ritual-ritual yang mesti dilakukan. Sehingga kita bisa melihat banyak kepada tokoh-tokoh agama itu ataupun yang lain. Tapi tidak demikian menjadi murid Kristus. Kita hanya berpusat kepada Kristus, tidak melihat ke kanan atau ke kiri. Termasuk keluarga, termasuk omongan teman-teman, termasuk omongan sahabat. Yang pasti omongan sahabat daripada Paulus sangat menyakitkan dia. Sebab dia dari kelompok yang memusuhi Tuhan Yesus. Jadi pada saat dia berbalik, maka dia sangat dimusuhi, sangat dibenci. Inilah yang dikatakan, kalau kita ini bersama dengan Yesus, maka kasih Yesus itu akan memimpin kita. 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 5 mengatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah akan mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, proses pertobatan yang dialami oleh Saulus selama 3 hari tidak melihat apa-apa, tapi hatinya selalu melihat kepada Kristus. Maka apa yang dikatakan oleh Gamaliel, gurunya yang bijaksana, itu selalu terngiang. Kita tidak bisa melawan Allah. Apapun yang dilakukan manusia, semua pasti ada batasnya, ada stopnya. Kalau memang usaha itu adalah usaha manusia, buatan pasti akan stop. Tapi kalau itu dari Allah, maka akan berjalan selamanya. Dan inilah yang kita lihat. Apa yang dilakukan oleh para murid Yesus berlaku sampai dengan saat ini. Maka pada saat setelah dia bertobat, apa yang dirasakan oleh Rasul Paulus? Yang dirasakan oleh Rasul Paulus ada sebuah penyesalan yang sangat besar. Bahwa dia pernah menganiayai umat Tuhan. Maka dikatakan, di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Akulah yang paling hina. Akulah yang paling rendah. Maka di antara semua rasul, aku yang harus bekerja paling berat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kenapa Rasul Paulus dia bekerja begitu berat. Dan begitu beratnya kalau kita lihat di dalam hidup pelayanan misinya, Rasul Paulus sudah berjalan hampir 10.000 kilometer. 10.000 kilometer itu bukan satu hal yang ringan. Hal yang sangat sulit. Yang dia lakukan bertahun-tahun. Bahkan
Dia juga lakukan itu pada saat dia di penjara. Sehingga banyak surat-surat yang dibuat oleh Rasul Paulus kebanyakan dari penjara. Hidupnya betul-betul bukannya untuk dia lagi, tapi semuanya untuk Yesus. Apa yang lalu, itu semua menjadi sampah. Kenapa? Karena sekarang matanya tertuju kepada Kristus. Dia hanya melihat kepada Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, itulah ada kata-kata yang begitu terkenal. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu bukan berarti dia mati, itu untuk bukan. Dia hidup, tapi hidupnya hanya digunakan untuk pelayanan kepada Kristus. Dan kalau sampai dia mati bagi Kristus, itu satu keuntungan buat dia. Karena dia bisa mempersembahkan dirinya kepada Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebetulnya Rasul Paulus bukan hanya 3 hari, ya, dia bermenung, dia berdiam diri, dia bermeditasi, melihat kehidupannya. Tapi setelah itu juga, kemudian dia pergi sampai ke Tanah Arab selama 3 tahun untuk diajar oleh Roh Kudus. Kalau kita baca di dalam Galatia 1 ayat 17 sampai dengan 20. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke Tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul yang lain, kecuali Yakobus. Saudara Tuhan Yesus, di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdosa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, begitu luar biasanya, begitu beraninya Rasul Paulus. Pada waktu dia masuk ke Damsyik, di Damsyik yang tadinya dia bermaksud untuk menganiaya Tuhan Yesus. Dia mau menganiaya para pengikut Yesus. Tapi pada saat di sana, dia beralih, dia berubah. Sehingga justru dia menginjil. Dan ini membuat keheranan dan ketakutan para murid Yesus. Loh, kenapa orang yang mau menganiaya sekarang malah balik? Sehingga pada waktu itu dia mau dibunuh. Tapi dia bisa keluar. Dan setelah keluar, dia masuk lagi. Sungguh satu hal yang luar biasa. Satu keberanian yang hebat. Karena iman. Karena Kristus memimpin di dalam pelayanannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, setelah bertobat, Rasul Paulus berubah 180 derajat. Sehingga fokusnya hanya kepada Kristus. Dia tidak lagi mempedulikan masa depan dan keluarga. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Rasul Paulus tidak mempunyai keluarga. Sebab pada zaman itu, seorang anggota Sanhedrin, seorang yang dihormati, tidak mungkin kalau dia tidak kawin. Dia baru bisa menjadi pemimpin bangsa Israel
orang Yahudi kalau dia sudah menikah. Sebab belum menikah artinya belum lengkap. Jadi banyak ditafsirkan juga sebetulnya Rasul Paulus pun sudah punya keluarga, dia sudah menikah. Tapi pada saat dia bertobat, keluarganya meninggalkan dia dan tidak pernah dia pikirkan. Dia bahkan tidak pernah dia tulis. Dia tidak pernah menyesali itu. Dan kemana-mana dia sendiri tidak mempunyai istri, tidak mempunyai teman. Dia tidak lagi mempedulikan masa depan dan keluarganya. Seringkali kita di dalam pelayanan selalu memikirkan keluarga. Anak, istri, adik, kakak, ayah, ibu. Sehingga ini menghambat. Maka Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang mengasihi ayahnya, ibunya, saudaranya perempuan, anaknya, dia tidak layak bagiku. Itulah luar biasanya daripada Paulus. Begitu dia mempunyai satu kepastian, ketegasan, maka dia berubah 180 derajat. Ini sebuah ketegasan. Begitu juga kalau kita lihat peristiwa Thomas. Thomas seorang yang tidak mau mengikut Yesus lagi. Kenapa? Karena dia sudah patah hati. Yesus sudah mati. Yesus disalib. Sehingga dia tidak percaya kalau Yesus sudah bangkit. Maka apa yang dia katakan? Sebelum aku dapat mencocokkan jariku ini ke dalam luka lambung daripada Tuhan Yesus, aku tidak akan percaya. Tapi pada waktu dia bertemu dengan Yesus di kamar atas, lalu Yesus bilang, mana Thomas, kamu masukkan tangan kamu ini ke luka ini. Tapi apa yang dikatakan Thomas? Tidak Tuhan, cukup. Tidak Tuhan, ya Allahku. Dan sejak itu Thomas pun dengan tegas dia menginjil. Bahkan sampai kabarnya sampai ke India. Bahkan dia mati sebagai martir di India. Mereka bukan penakut. Mereka sangat berani. Mereka sangat tegas. Tapi mereka kurang pengetahuan. Setelah mereka mendapatkan pengetahuan, mereka dengan tegas meninggalkan semuanya demi Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Lalu bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan masa depan kita? Apakah kita ini mau datang kepada Yesus tapi masih memikirkan hal panik-panik kecil, cetek bengek di sekeliling kita? Hidup kita tidak sepenuhnya untuk Kristus. Biarlah kita datang kepada Kristus. Kita minta ampun. Kita mau bertobat kepada Kristus. Sehingga hidup ini akan menjadi milik Kristus yang akan Tuhan pakai untuk apapun yang Tuhan mau. Bagaimana dengan saudara? Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kita tunduk kepala. Kita mau berdoa. Terima kasih Bapa atas semua yang Bapa berikan kepada kami. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami dengar, itu semua dapat kami lakukan. Apa yang kami dengar akan membuat kami menjadi lebih berani untuk bersaksi, untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kami tidak melihat ke kanan atau ke kiri.
Karena ini adalah hubungan kami pribadi dengan Kristus. Karena kekristenan bukanlah sebuah agama, tapi kekristenan adalah bagaimana kita menjadi pengikut Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau Allah setia menyertai kami. Kami berdoa juga bagi setiap kami yang mungkin saat ini sedang menghadapi pergumulan ataupun dalam keadaan lemah fisik. Kami percaya Engkau Allah tidak berubah. Mari Bapa, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, dan yang punya pergumulan mendapat kekuatan yang baru. Bapa di surga, kami mau berdoa seperti doa yang telah Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Kristus, mari arahkanlah hatimu. Kita akan akhiri ibadah pagi ini. Dan terimalah berkat Allah. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, serta cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pimpinan penyertaan Roh-Nya yang kudus, Tuhan menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, sampai Kristus datang kedua kali. Kiranya mendapati kita tetap setia. Haleluya. Amin. Oh